Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuva Aulia Pramita Putri dengan NIM 721141909. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang sistem informasi manajemen pada bab 8, yaitu informasi dalam praktik. Selanjutnya, informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Dalam Critical Success Factor atau CSF, atau faktor penting penentu keberhasilan, ketika manajemen sebuah perusahaan menjalankan konsep CSF, mereka akan memusatkan perhatian pada pengidentifikasian CSF dan kemudian memonitor sampai seberapa jauh mereka telah mencapainya. Untuk yang selanjutnya, terdapat sistem pemrosesan transaksi di mana unsur-unsur input, transformasi, dan output dari sistem fisik perusahaan berada di bagian bawah. Lalu data dikumpulkan dari sistem fisik dan lingkungan, kemudian dimasukkan ke dalam basis data. Dan peranti lunak pemrosesan transaksi mengubah data menjadi informasi bagi manajemen perusahaan dan bagi individu-individu serta organisasi-organisasi di dalam lingkungan perusahaan. Untuk yang selanjutnya adalah tinjauan sistem. Tinjauan sistem di dalamnya seluruh sistem ditunjukkan oleh kotak yang diberi label sistem distribusi yang berada di tengah. Unsur-unsur lingkungan yang berinteraksi dengan sistem ditunjukkan oleh kotak-kotak dan dihubungkan ke sistem oleh panah-panah yang disebut dengan arus data. Dan berikut adalah diagram konteks dari sistem distribusi. Untuk yang selanjutnya adalah subsistem utama dari sistem distribusi. Di sini terdapat diagram nomor 0 sistem distribusi. Subsistemnya, yang pertama berhubungan dengan pemenuhan utama pesanan pelanggan, yang kedua dengan pemesanan penggantian persediaan dari pemasok, dan yang ketiga dengan pemeliharaan buku besar perusahaan. Untuk yang selanjutnya adalah sistem yang memenuhi pesanan pelanggan, di mana entry pesanan, persediaan, penagihan, dan piutang dagang terdapat di dalamnya. Dan sistem entry pesanan memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Lalu sistem persediaan memelihara catatan persediaan, sistem penagihan membuat faktur pelanggan, dan sistem piutang dagang itu menagih uang dari para pelanggan. Lalu yang selanjutnya adalah sistem yang memesan persediaan pengganti, di mana sistem pembelian menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Lalu sistem penerimaan menerima persediaan, dan sistem utang dagang melakukan pembayaran. Dan berikut adalah diagram nomor 2 sistem yang memesan persediaan pengganti. Lalu selanjutnya adalah sistem yang menjalankan proses buku besar, di mana sistem buku besar atau General Ledger System adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Dan terdapat dua subsistem yang terkait, yaitu yang pertama sistem memperbaiki buku besar atau Update General Ledger System, dan sistem membuat laporan manajemen atau Prepare Management Report System. Untuk yang selanjutnya adalah menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif, di mana bukanlah suatu kebetulan bahwa sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi pertama yang terkomputerisasi. Selain sebagai area aplikasi yang paling dapat dipahami, sistem ini juga berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain. Untuk yang selanjutnya adalah sistem informasi organisasi, di mana semua sistem informasi organisasi, seperti contohnya sistem informasi eksekutif, dikembangkan guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Untuk yang selanjutnya terdapat sistem informasi pemasaran, di mana sistem informasi pemasaran memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Dan di dalamnya terdapat sistem output, basis data, dan sistem input, di mana sistem output terdapat bauran pemasaran, subsistem produk, subsistem lokasi, promosi, subsistem harga, dan subsistem bauran terintegrasi. Lalu di dalamnya basis data, terdapat data yang digunakan oleh subsistem output yang berasal dari basis data. Basis data dipopulasi dengan data yang berasal dari 3 subsistem input, dan selanjutnya ada subsistem input, di mana sistem pemrosesan transaksi mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan lalu memasukkannya ke dalam basis data. Dan berikut merupakan diagram dari model sistem informasi pemasaran. Untuk yang selanjutnya terdapat sistem informasi sumber daya manusia,
di mana sistem informasi sumber daya manusia memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Dan sistem pemeriksaan transaksi memberikan data input sama seperti subsistem riset sumber daya manusia yang melakukan studi-studi khusus. Dan sistem intelijensi sumber daya manusia mengumpulkan data lingkungan yang mengandung permasalahan-permasalahan sumber daya manusia. Dan berikut adalah model sistem dari sumber daya manusia. Untuk yang selanjutnya adalah sistem informasi manufaktur, di mana sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Dan berikut ini adalah diagram dari model sistem informasi manufaktur. Untuk yang selanjutnya adalah sistem informasi keuangan, di mana sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Dan berikut adalah diagram dari model sistem informasi keuangan. Untuk yang selanjutnya adalah sistem informasi eksekutif, di mana sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dan dipergunakan pula istilah sistem pendukung eksekutif. Dan biasanya sistem informasi eksekutif perusahaan terdiri atas stasiun-stasiun kerja eksekutif yang terhubung melalui jaringan ke komputer pusat. Dan berikut adalah model dari sistem informasi eksekutif. Untuk yang selanjutnya adalah manajemen hubungan pelanggan, di mana manajemen hubungan pelanggan adalah manajemen hubungan antara perusahaan maupun pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Dan sistem ini akan mengakumulasikan data pelanggan dalam jangka panjang seperti 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan lebih, dan menggunakan data itu untuk memberikan informasi kepada para pengguna. Untuk yang selanjutnya adalah data warehousing, di mana dalam data warehousing karakteristiknya yaitu kapasitas penyimpanannya sangat besar, data diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru, bukannya dijaga tetap paling mutakhir dengan memperbarui catatan-catatan yang sudah ada dengan informasi yang baru. Lalu data dapat diambil dengan mudah dan data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Untuk yang selanjutnya adalah sistem data warehousing, di mana sumber-sumber data yang utama adalah sistem pemrosesan transaksi. Lalu area pengumpulan adalah tempat di mana data menjalani ekstraksi, transformasi, dan pemuatan. Lalu proses ekstraksi menggabungkan data dari berbagai macam sumber. Proses transformasi membersihkan data, menempatkannya dalam suatu format terstandar dan membuat ringkasan. Dan proses pemuatan melibatkan entry data ke dalam tempat penyimpanan data warehouse. Untuk yang selanjutnya adalah bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse. Terdapat dua jenis tempat penyimpanan data, yaitu yang pertama adalah tabel dimensi, di mana tabel dimensi terdapat data pengidentifikasi dan deskriptif yang akan disimpan dalam tabel dimensi. Contohnya, nomor pelanggan dapat digunakan untuk mengidentifikasi satu pelanggan dan unsur-unsur data yang lain menguraikan berbagai detail mengenai pelanggan tersebut. Yang kedua, ada tabel fakta, yang disebut juga dengan tabel terpisah. Contohnya yaitu tabel fakta yang memuat data mengenai satu aktivitas tertentu seperti penjualan komersial. Untuk yang selanjutnya terdapat paket informasi, di mana paket informasi merupakan gabungan dari tabel dimensi dan tabel fakta, di mana mengidentifikasi semua dimensi yang akan digunakan dalam analisis suatu aktivitas tertentu. Lalu yang selanjutnya terdapat skema bintang, di mana skema ini memungkinkan diperolehnya informasi. Seperti yang pertama, unit penjualan aktual menurut kode pos pada satu bulan tertentu. Lalu perbandingan jumlah komisi penjualan menurut wilayah penjualan selama 2 kuartal terakhir dan penjualan produk berdasarkan pelanggan untuk tahun berjalan sampai dengan saat ini. Untuk yang selanjutnya terdapat penyampaian informasi, di mana informasi dapat diberikan dalam bentuk terinci atau dalam berbagai tingkat ringkasan. Pengguna dapat melakukan navigasi di dalam tempat penyimpanan data untuk memperoleh ringkasan informasi, informasi terinci, dan data terinci. Untuk yang selanjutnya adalah OLAP. OLAP merupakan peranti lunak yang dikembangkan untuk data warehouse. OLAP merupakan singkatan dari Online Analytical Processing. Terdapat dua pendekatan untuk OLAP, yaitu ROLAP dan MOLAP. Nah, ROLAP itu menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar, sedangkan MOLAP menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Untuk yang selanjutnya adalah data mining, di mana data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Lalu yang selanjutnya adalah verifikasi hipotesis, di mana pendekatan untuk mengidentifikasi.
Untuk data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Yang kedua, ada verifikasi hipotesis, di mana pendekatan untuk mengidentifikasi karakteristik-karakteristik yang dipercaya akan dimiliki oleh anggota sasaran suatu pasar. Lalu yang selanjutnya adalah penemuan pengetahuan, di mana dalam penemuan pengetahuan, sistem data warehousing menganalisis tempat penyimpanan data warehouse dan mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Untuk yang selanjutnya adalah menempatkan data warehousing dalam perspektif, di mana kebutuhan akan data warehousing selalu ada sejak dulu. Namun, teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukungnya baru tersedia dan terjangkau belakangan ini. Dan ketika teknologi mampu mengejar permintaan, beberapa pencapaian yang dramatis pun berhasil dilakukan. Dan kemampuan untuk menyimpan jumlah data yang praktis dan tak terbatas dan mengambilnya dengan cepat telah membuka gerbang-gerbang pemrosesan data yang baru. Baik, cukup sekian penjelasan yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.